Selamat sore, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Bersama dengan saya, Reinhard Sirait. Kita ke informasi yang pertama, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melanjutkan sidang terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati dengan agenda pemeriksaan saksi. Dari 13 saksi yang diagendakan, hanya ada 10 saksi yang hadir pada sidang lanjutan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati pada hari ini. Dari agenda persidangan hari ini, jaksa menghadirkan sejumlah saksi. Saksi yang akan diperiksa dalam sidang pekan keempat ini terdiri dari asisten rumah tangga, ajudan, hingga saudara Ferdi Sambo. Sebanyak 10 saksi menghadiri panggilan jaksa penuntut umum untuk memberikan kesaksian terhadap terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Pada persidangan hari ini ada 3 orang yang mangkir, yakni Sartini, Rojiah, dan Leonardo Sambo. Diketahui saksi Leonardo Sambo merupakan kakak dari Ferdi Sambo. Pemeriksaan saksi dilakukan secara terpisah dengan 3 orang pertama dari klaster Polri diperiksa terlebih dahulu. PLN Duren 3 RT 6 RW 1 Pancong. Dan hakim mencecar mantan ajudan Ferdi Sambo, Daden Miftahul Haq, terkait kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Hakim menyebut keterangan Daden berbeda dengan saksi lain. Hakim kemudian mengingatkan saksi Daden untuk berkata jujur karena telah disumpah. Keterangan saudara sangat berbeda dengan keterangan saksi lain. Siap. Mana yang benar? Ya, yang saya ingat seperti itu, Yang Mulia. Keterangan saudara berbeda. Siap. Reza 2-3 kali kami periksa mengatakan saya digeledah oleh saudara Daden. Saudara kemarin mengatakan, oh saya nggak menggeledah, Yang Mulia, saya cuma megang saja. Ya, betul Yang Mulia, saya tidak Tapi menggeledah. dia bilang, saya digeledah oleh saudara Daden. Apakah saya membawa senjata api? Kalau dia memegang tidak akan memeriksa paha saya 2 kali. Itu saya tanyakan berulang kali. Siap. Saya tidak menggeledah, Yang Mulia. Saya berkata jujur, saya tidak menggeledah. Gitu. Saya juga mendengar keterangan saudara Reza itu, bahkan dia bilang sampai buka joknya. Saya tidak ada menggeledah sama sekali, Yang Mulia. Saya kasih tahu kalau berpakaian preman ke Biro Propos itu tidak pas untuk pakai senjata karena dia bukan fungsinya, seperti itu, Yang Mulia. Sayangnya CCTV di rumah Saguling tidak dijadikan barang bukti di sini. Siap. Kalau CCTV itu ada, pasti keterangan saudara yang entah keterangan saudara yang benar atau keterangan Reza yang benar. Siap, Yang Mulia. Saya mengatakan yang sebenarnya, Yang Mulia. Siap. Tidak ada penggeledahan sama sekali, Yang Mulia. Saudara baru mengatakan bahwa saudara tahu, tapi kalau dari cerita Reza kemarin kami simpulkan saudara sudah tahu sebelumnya bahwa ketika saudara menghubungi Reza, saudara sudah tahu kalau Joshua itu sudah meninggal. Saya belum tahu, Yang Mulia. Saudara sudah disumpah loh. Siap. Saya berkata jujur, Yang Mulia. Saya tidak tahu dan saya sudah disumpah. Untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat di PN Jakarta Selatan, kami bergabung dengan rekan Bayu Pradana di sana. Bayu, siapa saksi yang saat ini tengah diperiksa atau digali keterangannya oleh majelis hakim? Ya, Reinhard dan juga pemirsa, usai tadi sidang dimulai sejak pagi hari hingga tadi untuk saksi kloter pertama ini berlangsung dengan cukup alot, di mana tadi baru selesai hingga pukul 4 lewat. Kini sedang berlangsung, yaitu saksi dengan kloter A, B, dan C yang akhirnya ini dijadikan satu di dalam satu ruang sidang, di mana ada background ataupun juga latar belakang yang berbeda dari ke-6 saksi yang sudah dihadirkan di dalam ruang sidang saat ini sedang melangsungkan
pemeriksaan saat ini, yaitu adalah yang pertama dari ART, kemudian dari security yang ada dari security rumah Verdi Sambo dan juga security kompleks, di mana tadi sudah didalami, di antaranya yaitu adalah saksi yang memang cukup ditunggu-tunggu oleh masyarakat adalah saksi dari ART Verdi Sambo, yaitu saudari Susi, dikarenakan beberapa waktu yang lalu kita lihat pemeriksaan dari saksi ART Verdi Sambo yaitu saudari Susi ini cukup berlangsung alot dan cukup dicecar oleh majelis hakim dikarenakan dinilai tidak memberikan keterangan yang konsisten. Sementara itu tadi juga sudah kembali diperiksa oleh majelis hakim, sudah diberikan sejumlah pertanyaan dan memang tidak banyak yang berbeda. Hanya saja tadi saksi saudari Susi ini menjelaskan beberapa hal, termasuk bagaimana dirinya ini menemani Putri Chandrawati, terdakwa Putri Chandrawati yang pada waktu itu dinilai mengalami sakit. Dan tadi juga ini jaksa penuntut umum juga sudah memberikan pertanyaan kepada saudari Susi terkait bagaimana posisinya dan juga kronologi yang terjadi. Dan memang ada dua kejadian yang menurut keterangan diberikan di dalam persidangan, yaitu diantaranya yaitu yang pertama adalah di mana terdakwa Putri Chandrawati ditemukan sempat terjatuh di depan kamar mandi dan kemudian terdakwa Kuat Ma'ruf meminta saudari Susi untuk pergi ke atas untuk membantu Putri Chandrawati. Kemudian juga ada lagi kejadian kedua, yaitu di saat Putri Chandrawati di kamar, saudari Susi ini menyatakan bahwa dirinya dengan berinisiatif untuk mengecek keadaan dari Putri Chandrawati. Meski demikian pintu terkunci dan dirinya hanya menunggu di tangga saja. Pada saat menunggu di tangga tadi saudari Susi ini menjelaskan bahwa dirinya mendengar bahwa Putri Chandrawati ini menangis meskipun tidak diketahui apa yang menyebabkan Putri Chandrawati ini menangis. Dan kemudian tadi yang menarik lainnya adalah di saat saudari Susi ini untuk pertama kalinya pada hari ini, yaitu pada pagi hari tadi 10 saksi dikumpulkan di dalam ruang sidang. Ini terlihat pemandangan saudari Susi ini memeluk terdakwa Putri Chandrawati dan juga memberikan salam cium tangan kepada Verdi Sambo. Dan selain itu juga tadi diperiksa saksi-saksi lainnya, dan memang dengan digabungkannya ke-6 saksi dalam ruang sidang sekaligus ini yang awalnya direncanakan akan dipisah menjadi ada 4 kloter, namun ternyata ini hanya 2 kloter saja. Ini agar sidang bisa berjalan dengan cepat dikarenakan melihat yang pertama tadi ada 4 saksi yang merupakan ADC atau ajudan dari Verdi Sambo. Ini berjalan pemeriksaannya dengan cukup lama. Sementara itu juga tadi selain Susi juga ada salah satu ART Verdi Sambo lainnya, yaitu adalah Dirianto alias Kodir yang tadi juga sudah diperiksa. Memang Dirianto ini sudah pernah diperiksa dalam persidangan sebelumnya dan juga sama seperti Susi tidak jauh berbeda bahwa Dirianto ini dinilai memberikan keterangan yang cukup tidak konsisten dan sampai saat ini pun masih terus diperiksa bagaimana Dirianto membersihkan rumah usai kejadian tersebut berlangsung. Tentu kita lihat bersama-sama Reinhard juga pemirsa, dan kita harapkan nantinya akan ada fakta yang kembali terkuak. Reinhard. Baik, kita tunggu nanti seperti apa perkembangan terbaru. Terima kasih Bayu Pradana melaporkan dari PN Jakarta Selatan. Dan asisten rumah tangga Verdi Sambo kembali dihadirkan dalam sidang dengan terdakwa Verdi dan juga Putri Chandrawati. Susi kembali dicecar hakim dalam persidangan tersebut. Putri ini tanggal berapa? Tanggal 8 malam. Tanggal 7 malam. Tanggal 7 malam. Tanggal 7 malam sekitar jam berapa? Menjelang maghrib. Menjelang maghrib, saudara melihat, saudara diperintahkan oleh saudara Kuat Ma'ruf untuk melihat saudara Putri yang sedang tergeletak duduk di atas kamar mandi di depan kamar mandi di lantai 2. Siap. Om Kuat nyuruh saya untuk ngecek ibu ke atas. Untuk ngecek ke atas. Sementara ke atas saudara melihat saudara Kuat. Saya melihat ibu udah tergeletak di depan kamar mandi. Ya, kan saudara pada saat saudara melihat bahwa terdakwa Putri Chandrawati duduk tergeletak, saudara terkesan Kuat naik ke atas sambil mengancam korban. Siap, sambil berkata, ya jangan naik ke atas gitu. Bagaimana dia disampaikan? Sementara itu, suami Susi, asisten rumah tangga Sambo dan juga Putri Chandrawati meminta Susi jujur saat bersaksi di persidangan. Suami Susi meminta istrinya selalu ingat pada kedua anak-anaknya yang masih kecil dan di kampung halaman. Kalau
Kalau sosok Susi sendiri di mata Bapak dan keluarga seperti apa, Pak? Kalau itu di rumah punya baik, itu baik. Ya dulu kan nggak gemuk kayak itu, sekarang Pak gemuk kayak gitu lah. Dulu kurus. Ya, Pak Kujeni, karena ini hakim menilai bahwa keterangan Susi ini terkesan berbelit-belit, Pak. Kalau tanggapan Pak Kujeni bagaimana? Apakah memang gaya berbicara Susi seperti ini sehari-harinya atau seperti apa, Pak? Kalau saya tahu bilang tak suruh pasal berbelit-belit itu takut bisa nggak? Takut, mungkin takut di persidangan apa takut sama siapa kan bisa. Gitu. Baik, kalau Susi ini kapan terakhir kali pulang ke Wonosobo, Pak? Kenapa? Ya. Kapan terakhir kali Susi pulang ke Wonosobo, Pak Kujeni? Dulu waktu motor rambut anaknya itu gembel itu sudah setahun lebih. Ya. Setahun yang lalu terakhir kali pulang ke Wonosobo. Artinya cukup lama ya, Pak? Lama, makanya anaknya lihat di TV itu yang satu sakit itu, yang kecil. Apa yang disampaikan Susi? Sidang keterangan saksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua hari ini mendengarkan keterangan saksi dari berbagai latar. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.